Assalamualaikum, apa kabar teman-teman, bunda semua? Pagi-pagi minum kopi, baru mulai udah iklan ya. Itu kopi hitam requestan Pak Suami sebelum berangkat. Nah kalau Pak Suami udah pergi, saatnya buat aku eksekusi kerjaan rumah yang belum beres. Terima kasih ya udah klik video aku. Semoga sehat-sehat bunda semua dan selalu bersemangat melakukan tugas-tugasnya. Amin. Nah, kalau urusan bersih-bersih, rapi-rapi, pasti para bunda semua udah jago banget ya. Makanya di video kali ini aku mau cerita dan share aja pengalaman aku saat galau memilih mau jadi wanita karir atau di rumah aja sama anak-anak ya. Pasti deh mom semua yang memutuskan untuk resign kerja pernah mengalami dilema kayak gini. Ada yang menyayangkan gelar, aduh sayang dong ijazahnya gak kepake. Buat apa sekolah tinggi-tinggi, ujung-ujungnya di rumah aja. Ya omongan-omongan kayak gitulah, wajar banget ya bikin kita dilema. Sebenarnya setiap wanita itu udah punya insting yang pas untuk menetapkan dirinya mau memilih jalan hidup yang mana. Semuanya tentu disesuaikan dengan kondisi masing-masing ya. Ada yang memang dia lebih merasa hidup, lebih merasa berguna gitu saat bekerja di luar, mengabdikan dirinya pada masyarakat, dan itu mulia. Ada juga wanita yang merasa perannya lebih dibutuhkan di rumah, punya keinginan banyak anak misalnya. Terus faktor finansial dari suami juga mendukung, makanya ia memilih jadi ibu rumah tangga seutuhnya. Gak ada yang salah, gak perlu ada perbandingan. Wanita karir atau di rumah, selama niatnya baik dan hak keluarga masih bisa dipenuhi, insya Allah masing-masing jadi pilihan yang tepat ya moms. Untuk bunda semua yang memutuskan di rumah aja demi keluarga, jangan merasa sayang ya dengan pendidikannya yang tinggi, atau bahkan menilai, duh kayaknya wanita karir enak ya, punya duit sendiri, nyesel deh resign. Gak perlu lagi pikiran hal-hal kayak gitu datang. Percaya deh, masing-masing diri kita, Allah sudah memberi takaran rasa bahagia dan sedihnya secara adil. Setiap keluarga akan diuji, entah itu oleh anaknya, pasangannya, mertuanya, atau mungkin malah tetangganya. Jadi daripada sibuk mikirin hidupnya orang lain, mending kita tengok lagi deh apa aja yang sebenarnya bisa kita syukuri dengan pilihan hidup kita. Aku juga pernah ngerasain kok di posisi itu. Sejak menikah, aku pernah mengajar di MTS dan SMA. Aku jadi guru 5 tahunan gitu moms. Kondisinya waktu itu memang mendukung ya. Rumah dekat orang tua, terus ada si ibu yang juga bisa dipercaya bantu-bantu di rumah dan ngasuh anak. Rasanya enjoy banget bisa ngajar di luar. Lalu lahirlah Arkan, anak keduaku. Dipikir-pikir kok kasihan ya si ibu ngasuh 2 bocah nantinya. Mama meski deketan kasihan juga udah tua. Terus waktu itu aku sangat termotivasi dan ingin sekali memberi Arkan ASI full 2 tahun. Nah karena kondisinya yang aku pikir kurang mendukung, akhirnya aku putusin buat berhenti kerja. Di sini aku mau share pengalaman manis yang aku rasakan sejak menjadi ibu rumah tangga seutuhnya. Semoga bisa menginspirasi para bunda untuk gak kecewa dengan perannya di rumah ya. Keberadaan bunda dan anak-anak di rumah akan membuat suami lebih bertanggung jawab. Ini sih naluriah banget ya. Menjadi satu-satunya tempat bergantung secara finansial tentu akan membuat suami lebih bertanggung jawab. Mungkin saja dari situ
Lahirlah produktivitas suami yang meningkat moms. Ide-ide briliannya keluar, dan gak menutup kemungkinan rezekinya mengalir lebih deras. Boleh jadi Tuhan memindahkan rezeki istri yang ikhlas mengurus keluarga pada tangan suaminya. Suami jadi semangat pulang kerja karena ingat ada bunda yang menunggunya di rumah. Nah, mungkin saat bunda sibuk berkarir, suami gak begitu mencemaskan bunda ya, karena bunda sudah punya dunia sendiri dan kesibukannya sendiri di tempat kerja. Tapi saat bunda diam di rumah mengurus anak-anak, suami akan punya rasa rindu tersendiri yang istimewa gitu. Rasanya ingin cepat-cepat pulang dan menemani bunda. Ini yang aku rasain sih mom. Dulu saat aku kerja, suami gak cepet-cepet pulang ke rumah karena gak ada aku katanya. Tapi sekarang ternyata bisa 1 jam lebih cepat pulang ke rumah dari biasanya. Suami juga lebih nyaman dan lega saat bekerja karena tahu bunda sendirilah yang merawat anak-anak. Nah, kalau keputusan ini adalah permintaan suami, dia pasti akan semakin cinta karena kerelaan bunda mematuhinya. Beberapa suami memang menginginkan istrinya lah yang merawat anak-anaknya di rumah, meski gak menutup minat istri untuk mengembangkan diri ya. Saat bunda dihadapkan pada permintaan suami dan mencoba mematuhinya, suami pasti akan memberi cinta yang bertubi-tubi karena keridhaan bunda. Melihat bunda yang rela berkorban demi keluarga, suami juga akan terpicu untuk rela berkorban demi membahagiakan bunda dan anak-anak. Siapa sih yang gak cinta sama istri berbakti? Saat bunda melepas dengan perhatian dan senyuman, semangat kerja suami pasti meningkat 2 kali lipat. Nah, ingat gak mom, momen pagi hari saat bunda dan suami sama-sama sibuk menyiapkan diri untuk kerja. Detik perpisahan itu mungkin lebih sering berlalu biasa saja ya, karena kalian punya kepentingan yang berbeda. Tapi saat bunda fokus di rumah, perhatian bunda akan berpindah sepenuhnya ke suami. Aku ngerasain banget, mungkin karena kurang gesit juga ya. Dulu aku cukup kesulitan gitu membantu suami menyiapkan diri, karena aku juga sibuk menyiapkan keperluanku. Kadang kan suami juga suka lupa ya naruh barang. Nah, sekarang aku bisa lebih fokus kasih perhatian ke suami. Terus aku juga bisa mengantar suami sampai pintu dengan senyuman. Insya Allah ketulusan ini akan membuat semangat kerja suami berlipat ganda ya. Kebayangkan moms kalau adegan manis ini dilakukan setiap hari, rumah tangga bunda pasti makin harmonis. Bunda jadi orang terdekat anak-anak dan bisa memeluk mereka kapanpun bunda mau. Inilah yang menjadi harapan besar semua ibu, termasuk wanita karir. Sesibuk apapun mereka di luar, menemani buah hati tetap menjadi keinginan terbesar. Nah, bunda perlu bersyukur karena bisa mendapatkan momen spesial ini. Bunda bisa melihat momen luar biasa si kecil yang tumbuh semakin pintar setiap harinya. Alhamdulillah ya. Nah, bunda juga bisa mengasah hobi yang selama ini terlupakan karena sibuk berkarir. Apa bunda punya hobi yang selama ini berseberangan dengan karir? Nah, inilah saatnya untuk memulai hobi itu. Jadi, aku juga sama nih moms. Aku suka menulis dan akhirnya aku kirim banyak tulisan ke beberapa media online. Misalnya IDN Times. Artikel yang aku tulis di sana udah 400-an lebih ya moms. Oh iya, kenalkan, namaku Nita Nurfitria. Alhamdulillah dari sini aku tetap bisa berpenghasilan sambil mengasuh anak di rumah. Jadi profesi ibu rumah tangga gak menutup bunda semua untuk tetap mengembangkan diri
bahagia sekalipun, Bunda gak akan rugi kok dalam hal memberi cinta. Apalagi cinta itu memang untuk orang-orang yang paling berhak, yaitu suami dan anak-anak. Saat wanita lain sukses dengan karirnya, Bunda juga tetap sukses dengan peran Bunda yang mulia. Nah, tugas ibu rumah tangga itu gak mudah ya, apalagi buat Bunda yang gak punya asisten rumah tangga. Saat wanita karir banyak disanjung karena kesuksesannya, Bunda gak perlu berkecil hati karena gak ada yang memuji jerih payah di rumah. Bunda harus tetap bangga karena setiap lelah yang Bunda persembahkan dengan ikhlas akan menjadi ibadah yang berpahala. Setiap orang punya kesuksesan dalam dunianya masing-masing. Cinta dari suami dan anak-anak yang Bunda dapatkan sebenarnya adalah bayaran termahal yang tidak bisa diganti dengan uang. Nah, itulah hal-hal manis yang aku rasakan ketika menghentikan dilema dan memutuskan untuk menjadi ibu rumah tangga demi keluarga. Semoga video ini bisa membuat Bunda semua lebih berbahagia dengan keputusannya ya. Terima kasih sudah menonton